Semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Salawat dan salam kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi di akhir zaman yang telah merubah Iya. tatanan kehidupan dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja 01 Inovasi dan Transformasi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi Aceh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Kota Provinsi Aceh, Kasubag Umum BPMP Provinsi Aceh, PIC PDM 02, unsur Korwas, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Ibu Moderator, Ibu narasumber, dan Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Zoom ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memberkati acara ini, marilah kita masing-masing membaca Al-Fatihah. Baik, selesai. Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke susunan acara kegiatan ini. Mari kita sama-sama mendengar sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala BPMP Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja 01 Inovasi dan Transformasi kepada Bapak T. Makmun Saputra ST MSI MM, disilahkan. Baik, terima kasih. Izin Budara, suara saya gimana Budara? Terdengar jelas Pak Makmun? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama dan utama, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga kita dapat bertatap muka, bertatap wajah. Ya. Namun dengan aktivitas seperti ini tidak mengurangi makna dan tujuan daripada kegiatan kita di pagi hari ini. Salawat bering salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota, Bapak PSI PDM 02 BPMP Provinsi Aceh, dan juga seluruh peserta yang telah berhadir di Zoom meeting di pagi hari ini. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala BPMP Provinsi Aceh. Yogyanya beliaulah yang akan hadir dan membuka kegiatan kita ini. Namun disebabkan karena aktivitas kegiatan beliau yang saat ini berada di luar kota, jadi beliau memberikan amanah kepada kami untuk membersamai Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan di pagi hari ini. Dan juga beliau menitipkan salam kepada kita semua dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mungkin pagi hari ini kita mencoba untuk lebih memahami bagaimana kiranya kita dapat menyebarluaskan sesuatu perangkat yang lumrah kita gunakan di satuan pendidikan, dimulai dari rumah. Ya. Bagaimana kita menjalankan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan dengan dorongan keluarga di rumah. Jadi pada kesempatan ini kita mencoba untuk menghadirkan orang tua,
mencoba menghadirkan siswa untuk dapat berbagi pada kita semua, sehingga sekiranya nanti kita juga bisa mengimplementasikan apa yang telah dijalani oleh kedua narasumber kita ini di rumah. Memang saya memahami bahwa yang berhadir di sini adalah Bapak Ibu yang berasal dari Dinas Pendidikan, ya, maupun dari Satuan Pendidikan. Tetapi seyogianya kita semua ini adalah orang tua, ya, yang memiliki anak-anak. Ya. Mungkin juga ada yang belum anaknya belum ada di Satuan Pendidikan, mungkin masih balita. Tetapi ini menjadi pengalaman yang menarik bagi kita semua untuk dapat melihat bagaimana komunikasi yang dibangun oleh orang tua dengan anaknya dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka ini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap kegiatan kita ini punya makna, walaupun moda yang kita lakukan adalah moda daring, bertatap muka melalui layar kaca, melalui layar HP mungkin. Apabila Bapak Ibu sedang melakukan perjalanan, sudah dapat dipastikan bahwa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini melalui HP. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang pagi hari ini telah memberikan waktu kepada kita semua untuk bisa berhadir dan untuk dapat mengikuti kegiatan yang telah direncanakan, yang telah didesain oleh PSI PDM 02 di BPMP Provinsi Aceh. Mungkin saya tidak perlu memperpanjang kata-kata atau mukadimah, karena inti dalam kegiatan kita adalah bagaimana kita dapat menyimak pengalaman dan juga bagaimana yang telah dilakukan oleh narasumber kita. Karena narasumber ini adalah orang tua dan siswa yang terpilih, ya. Di saat dulu kita melaksanakan Festival Kurikulum Merdeka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di momen yang singkat ini. Dan karena tadi diminta untuk membuka, ya, insya Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi media komunikasi dengan topik peran orang tua dalam kurikulum Merdeka secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak T. Makmun Saputra atas sambutan dan penguatannya yang telah memotivasi kita untuk berkolaborasi dan juga untuk meningkatkan motivasi kita dalam meningkatkan implementasi kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita sudah tiba di puncak acara kegiatan ini dengan menghadirkan moderator untuk acara ini, yaitu Ibu Nita Widya SPD. Beliau bertugas sebagai guru pada SMA Negeri 2 Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian juga kita ada narasumber yaitu Ibu Nazariah SPD dan putri kesayangannya Raisa Malika Saragi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mendengarkan bincang-bincang dengan narasumber Ibu Nazariah yang akan menyampaikan bagaimana pengalaman beliau dalam menyikapi penerapan kurikulum Merdeka. Untuk ini saya menyerahkan kepada Ibu Nita Widya untuk memandu kegiatan selama lebih kurang 1 jam ke depan. Baik Ibu Nita Widya, sudah ada Ibu Nita Widya? Ya, sudah ada Bu Dara. Baik, Suara saya bisa didengar jelas ya Bu? bisa. Baik Ibu Nita Widya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu host, Ibu Dara Nur Asia, yang telah memberikan kesempatan saya untuk memandu acara ini. Karena tadi Bu Dara membuka dengan pantun, saya balas dengan pantun ya Bapak Ibu. Bertemu teman
yang lama tak bersua. Cakep. Cakep ya. Ternyata dia sudah bergelar sarjana. Wah, hebat. Saya Beres. ucapkan selamat pagi dan salam kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu sehat dan selalu bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Aceh, yang saya hormati Bapak Ibu Korwas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Komite Sekolah, serta seluruh peserta talk show yang telah hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang pada acara talk show sosialisasi media komunikasi untuk membangun persepsi orang tua terhadap kurikulum Merdeka tahun 2024. Dan pada pagi hari ini mengangkat topik membentuk masa depan pendidikan peran orang tua dalam kurikulum Merdeka. Bersama saya, perkenalkan Nita Widya sebagai moderator yang akan memandu talk show kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan setelah talk show ini, kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari Bapak Ibu peserta sosialisasi dengan narasumber kita nantinya. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang kita telah ketahui bahwa di balik anak yang hebat, ada orang tua yang hebat di sampingnya. Dan bersama kita pagi hari ini telah hadir narasumber yang luar biasa, orang tua dari peserta didik yang di sekolahnya telah menerapkan kurikulum Merdeka. Untuk itu, langsung saja kita sapa Ibu Nazariah dan putri kesayangan beliau, Raisa Malika Saragih. Assalamualaikum Bu Nazariah. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. iya. Apa kabar nih Bu Nazariah? Segar sekali kayaknya nampak pagi ini ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Saya juga mau menyapa putri beliau ya. Ada Raisa Malika Saragih. Ada Raisanya Bu. Karena penasaran nih Bapak Ibu yang lain juga penasaran ya. Bukan hanya penasaran sama orang tuanya, tapi juga penasaran sama putri Bu Nazariah ya. Mana Bu apa? Mana Ananda Raisa? Sudah hadir Bu? Sudah Ibu, ini saya di sini. Oke, Raisa. Ini kayaknya lagi di perpustakaan ya, Raisa? Iya, betul sekali, Bu. Iya, luar biasa. Ini Raisa, panggilannya siapa, Raisa? Kalau boleh tahu? Bisa dipanggil Raisa, Bu. Raisa. Oh, Raisa ya. Tapi kalau Bu Nazariah, panggilnya Raisa ya, Bu Nazariah ya? Atau punya panggilan kesayangan di rumah, Bu Nazariah? Iya, ada panggilan nama kesayangan, Bu. Biasanya saya Hmm. panggil dengan nama Caca. Oke. Nah, kalau gitu gimana kalau hari ini Raisanya saya panggil Caca aja ya, biar lebih deket ya, Caca. Ya, boleh, Bu. Iya, Caca kelas berapa nih, Caca? Dan bersekolahnya di mana nih, kalau boleh tahu? Caca murid dari Sekolah SMA Negeri 1 Matangkuli yang saat ini menduduki di bangku kelas 11. Oke, jadi di kelas 11. Nah, oke Raisa ya, Caca hari ini akan bergabung bersama Ibunda tercinta, akan berbagi pengalaman ya tentang bagaimana implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, sebelum kita kenalan dan tanya-tanya lebih lanjut dengan narasumber kita pagi hari ini, untuk mengetahui potret keseharian Bu Nazariah dalam mendampingi putri beliau, proses dalam mengikuti proses belajar yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiya Rasya, sebagai orang tua dari Raisa Malika Saragih, siswi kelas 11 di SMA Negeri 1 Matangkuli. Awalnya saya punya persepsi buruk tentang kurikulum Merdeka. Pandangan saya terhadap kurikulum Merdeka hanyalah sebatas ganti menteri
Namun, Rasya mengubah persepsi saya. Dia begitu antusias ketika ke sekolah, terutama pada hari pelaksanaan P5. Dia bercerita proses pembelajaran yang relatif terbuka. Rasya yang dulunya pendiam, kini menjadi perwakilan di sekolah dalam berbagai ajang yang melibatkan kemampuan komunikatif, termasuk menjadi duta sadar hukum. Prestasi belajar Rasya juga berbeda dengan kami. Memiliki kemampuan nalar yang baik, berpikir kritis. Pembelajaran yang masa kini katanya harus berbasis pada literasi dan numerasi. Saat ini saya punya persepsi yang sangat bagus pada kurikulum Merdeka. Saya berharap kurikulum ini mampu menuntaskan anak saya di SMA Negeri 1 Matakwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita simak bersama bagaimana potret sehari-hari Ibu Nazariah sebagai seorang ibu dalam mendampingi proses belajar dari putri tercintanya. Dan saya rasa di sini kita juga banyak yang dari unsur ibu-ibu ya, serta bapak-bapak yang juga tidak kalah penting perannya dalam mendampingi proses belajar putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, namun dengan konten yang lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Dalam proses pembelajaran, guru juga memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga guru bisa memilih proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, seperti kita ketahui juga, di dalam kurikulum ini terdapat proyek atau proyek ya, untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Sehingga melalui implementasi kurikulum Merdeka ini, kita berupaya memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Namun, transformasi pendidikan ini tentu tidak akan optimal jika tanpa didukung kolaborasi dan dukungan dari orang tua peserta didik. Bagaimanakah pandangan orang tua tentang implementasi kurikulum Merdeka ini dan seperti apa dukungan yang bisa diberikan oleh orang tua agar peserta didik mampu mengoptimalkan potensi dirinya? Mari langsung kita tanya saja kepada narasumber Ibu Nazariah yang telah berhadir pada pagi hari ini. Baik, Bu Nazariah. Sepertinya apa ya, peserta sosialisasi kita juga sudah tidak sabar untuk mendengar cerita Ibu bagaimana dalam mendampingi putri Ibu menerapkan kurikulum Merdeka di rumah. Baik, Bu Nazariah. Ya Bu, apa sinyalnya Ya Bu, di sini kurang Bu? sinyal kurang. Udah bisa dengar Bu? Sudah, bisa tapi dengar, suaranya Bu? bergema, Bu. Suara saya jelas, Bu? Putus-putus ya Bu? Jelas, Bu, jelas. Alhamdulillah suara Ibu kita udah saya dengar. Baik, Suara saya saya mau nanya yang bagaimana, pertama Bu? nih, Bu. Ya, menurut Bu Nazariah, apa yang Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka? Nah, dan bagaimana pandangan Ibu terhadap perubahan kurikulum ini? Mungkin kan sebelumnya sudah Ibu dengar atau Ibu Ibu lihat gitu tentang sebelumnya ada kurikulum 2013 dan sekarang itu diterapkan kurikulum Merdeka. Nah, kami penasaran bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum Merdeka dan bagaimana tanggapan Ibu terhadap perubahan kurikulum ini? Mungkin bisa Ibu bagi. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Bagaimana suara saya Bu? Jelas? Sudah jelas, Bu? Jelas Ibu Nita? Jelas, Bu. Ya, di sini saya mengetahui sebagai orang tua di sini saya mengetahui bahwa kurikulum Merdeka menekankan kepada pengembangan karakter peserta didik. Di sini kreativitas dan kemandirian anak. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat bagus
Karena anak-anak sekarang dituntut lebih kreatif, aktif, dan berpikir kritis. Meskipun begitu, perubahan ini menuntut peran orang tua lebih besar lagi dalam menghadapi tantangan, Bu. Oke. Menurut Bu Nazaria, seperti apa sih peran orang tua yang dibutuhkan untuk menghadapi apa ya tantangan zaman ini? Karena kan kurikulum juga kan sifatnya dinamis nih Bu, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Menurut Ibu nih sebagai orang tua, seperti apa sih tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua nih? Ya Bu, sebagai orang tua, saya merasa peran orang tua itu sangat penting dalam mendampingi anak saat belajar. Saya juga harus menerapkan kepada anak saya nilai-nilai seperti nilai positif, tanggung jawab, dan inisiatif diajarkan mulai dari rumah. Di sini juga saya memberi ruang untuk anak lebih lagi mengeksplorasi minatnya dalam hal belajar. Begitu Bu Nita. Ya, artinya apa? Di sini ibu tetap mendampingi ya, apa ya untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang baik yang dimulai dari rumah ya Bu. Karena memang anak akan mampu Ya, menghadapi tantangan ketika sudah dibekali dengan bekal terutama karakter ya dari rumah. Baik, Bu Nazariah, ini saya mau ke Raisa nih Bu atau ke Caca. Halo Caca, masih di situ Caca? Nah, kalau tadi Ibu, sudah kalau tadi kan sudah mendengar pendapat dari ibundanya. Nah, sekarang kami juga mau dengar nih pendapat dari Caca sebagai murid yang sekarang duduk di kelas 11 yang pastinya itu sudah menjalani langsung ya, mengalami bagaimana penerapan kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira apa yang Caca ketahui tentang kurikulum Merdeka? baik Bu, izin menjawab. Menurut Caca, pelaksanaan kurikulum Merdeka ini mempunyai sisi positif dan tantangannya juga. Di satu sisi, siswa lebih bebas dalam memilih pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Sehingga dengan adanya kurikulum Merdeka ini, siswa jadi lebih termotivasi dan lebih semangat dalam menjalani pembelajaran yang ada di sekolahnya juga. Oke. Jadi menurut Caca pandangannya positif ya, artinya mengapresiasi terhadap kurikulum Merdeka ya Caca. Nah, Ya, mungkin iya Caca Bu. bisa kasih contoh nih bagaimana cara Caca, kan kelas 11, untuk mengeksplorasi bakat dan minat Caca. Kira-kira Caca cara mengeksplorasi bakat minatnya ikut kegiatan apa saja di sekolah nih Caca? Nah, salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti di sekolah seperti adanya pangan jajan anak sekolah yang terdapat di SMA Negeri 1 Matangkudi. Nah, di pangan jajan anak sekolah itu, SMA kami terdapat kantin yang di mana para siswa bisa memilih minatnya. Misalnya ada siswa-siswa lain yang ingin masuk ke dalam PJAS, maka guru-guru juga akan membimbing makanan yang layak untuk dikonsumsi atau tidaknya. Oke, kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler, Caca ikut juga Caca? Kegiatan di sekolah? Ada juga Bu, saya Caca mengikuti kegiatan pramuka seperti pramuka sudah lebih mengikuti sekitar Oke. 2 tahun Bu. Artinya Caca ingin mengembangkan potensi ya, bakat dan minatnya dengan memilih ekstrakurikuler pramuka. Baik, ini saya kembali ke Bu Nazariah nih Bu. Nah, sebagai ibu, sebagai seorang ibu nih, bagaimana ibu menilai peran orang tua dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka? Iya, baik. Terima kasih, Bu. Peran saya di sini sangat penting ya, peran orang tua. Karena siswa bisa menjadi sukses dalam pembelajarannya di sekolah maupun di rumah berkat dukungan penuh dari orang tua. Di sini dukungan yang saya berikan seperti saya membantu Raisa mengerjakan proyek-proyek kecil yang dilakukan di sekolah. Kemudian apabila di sekolah tidak terselesaikan, bawa pulang ke rumah, saya di sini banyak membantu, Bu. Oke. Artinya di sini Ibu merasa itu bukan sebagai beban ya, Bu, tapi merupakan bentuk dukungan gitu ya, Bu, sebagai orang tua.
Iya, saya mendukung penuh pembelajaran anak saya di sekolah karena itu juga merupakan tanggung jawab kita orang tua ya Bu, untuk Ya. selalu mendamping anak kita. Semoga apa yang diminatinya dapat terwujud. Begitu Bu Nita. Kira-kira kalau untuk apa Bu, dukungan yang lain yang Ibu bantu apa yang Ibu hadirkan gitu? Apakah menyediakan misalnya sarana prasarana yang mendukung gitu ya? Selain cemilan ya Bu ya, biasanya kan anak-anak kalau belajarnya ditemani cemilan gitu. Mungkin ada Ya, ya dukungan lain yang ya. Ibu hadirkan di situ. Makanan dulu ini rasa cemilan Ya, benar sekali. Selama kurikulum Merdeka ini diberlakukan di sekolah Raisa, yang dulunya kan pembelajarannya mungkin tidak terlalu menggunakan IT. Sekarang saya bentuk dukungannya, saya di rumah memasang WiFi. Jadi apabila siswa di sekolah tidak selesaikan tugas-tugasnya, di rumah bisa browsing-browsing di YouTube ataupun internet untuk menyelesaikan tugas terhadap pembelajaran di sekolah maupun itu proyek P5-nya, Bu. Artinya ketika di rumah didukung dengan sarana prasarana dan Ibu juga bisa sambil mendampingi ya Bu ya proses belajar. Ya, benar sekali, Bu. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih Bu, masih penasaran kami. Apa kira-kira langkah-langkah konkret yang Ibu ambil di rumah untuk mendukung pembelajaran anak yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Mungkin tadi salah satunya Ibu kasih contoh, misalnya penerapan P5 ya Bu. Nah, kira-kira seperti apa nih dukungan yang Ibu berikan? Bentuk dukungan saya di rumah, saya mendorong anak untuk mengerjakan proyek-proyek kecil, Bu, seperti membuat karya seni atau eksperimen-eksperimen sederhana yang sesuai dengan pelajaran mereka di sekolah. Saya juga aktif memberikan waktu belajar mandiri, di mana mereka lebih lagi mengeksplorasikan apa minat yang disukai mereka. Saya juga sering berdiskusi tentang topik-topik yang mereka pelajari sebelumnya di sekolah untuk dapat lagi mendalami pelajarannya di rumah, Bu. Begitu, Bu Nita. Oke, artinya Ibu juga aktif berdiskusi ya Bu ya. Jadi tahu ya seperti apa proses pembelajaran yang dilalui Raisa di sekolah. Kalau saya mau Ya. tanya sama Raisa nih, kira-kira Caca seneng nggak ketika Ibu ini kan juga bekerja ya, tapi ternyata masih meluangkan waktu untuk membantu Raisa di rumah nih dalam mengerjakan ya tugas-tugasnya. Tentunya Caca juga sangat senang gitu karena masih ada orang tua yang mau memberikan apresiasi penuh untuk Caca selama di rumah. Karena orang tua Caca juga selalu memberikan fasilitas terbaik supaya Caca dapat mempelajari, belajar ataupun bahan-bahan yang telah disiapkan di sekolah saat berada di rumah. Ya. Oke, artinya ada apa ya kolaborasi yang baik ya antara ibu dan anak nih gitu. Ya, Si benar anak sekali, merasa Bu. seneng ya Bu, ya apa Caca? Caca merasa senang karena mendapatkan apresiasi penuh dari orang tua, sehingga Ya. Caca lebih semangat dalam belajar. Ya, luar biasa, keren-keren Bu. Saya sampai merinding nih dengarnya ya. Bagaimana seorang ibu yang bekerja juga ternyata meluangkan waktu untuk Raisa ya, yang berada di kelas 11. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, kan kalau kita di sekolah nih kan ada, pastinya ada komunikasi ya Bu ya. Dari pihak sekolah pasti mengharapkan ada kolaborasi yang baik antara orang tua ya atau wali siswa dengan pihak sekolah. Nah, Ibu sebagai orang tua, bagaimana cara Ibu berkomunikasi dengan guru atau sekolah untuk memantau perkembangan dari Raisa? Ya, Bu, di sini saya berkomunikasi rajin ya dengan gurunya. Di sini saya berkomunikasinya melalui grup WhatsApp yang dibuat oleh wali kelasnya maupun guru bidang studi yang di apa namanya yang diinformasikan selalu pembelajaran di sekolah kepada saya. Dan saya juga di sini sering pertemuan rutin dengan guru di sekolah. Saya juga sering menanyakan perkembangan anak saya, apakah ada hal-hal yang perlu ditingkat lagi dan bagaimana saya bisa mendukung dari rumah, Bu. Kami juga di sini berdiskusi tentang proyek-proyek atau tugas-tugas yang sedang berlangsung. Di sini apabila saya tidak bisa bertemu dengan langsung, saya tidak segan-segan untuk menanyakan hal-hal yang belum saya pahami melalui grup WhatsApp-nya, Bu. Artinya di sini sudah terjalin komunikasi dua arah ya Bu,
Ya, Artinya benar sekali, bukan Bu. hanya pihak sekolah menginformasikan bagaimana perkembangan dari Raisa, tapi ibu juga ikut apa namanya jemput bola kali ya, Ya, jemput benar bola sekali, Bu. untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Raisa. Ini luar biasa nih Bu. Ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang tua di luar sana. Nah, baik Bu, untuk selanjutnya nih, tentu ya dalam setiap pelaksanaan kurikulum itu pasti ada tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh ya baik guru, murid ataupun orang tua ya Bu. Karena memang orang tua ini kan sifatnya mensupport ya dari belakang. Nah, menurut Ibu sebagai orang tua, apa tantangan yang terbesar menurut Ibu yang Ibu hadapi selama menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini? Dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Iya, Bu Nita, tantangan terbesar saya adalah dalam hal keterbatasan waktu. Di sini saya sebagai orang tua bekerja agak sulit dalam mendampingi anak dalam hal waktu. Saya mengatasi ini dengan membuat jadwal yang lebih fleksibel dan melibatkan keluarga lain seperti kakaknya, papanya, dan keluarga sekitar lingkungan rumah saya untuk membantu. Saya lebih banyak memberikan anak kebebasan untuk belajar lebih mandiri. Seperti yang saya katakan tadi, saya memasang WiFi di rumah itu bentuk dukungan saya, tetapi saya tetap mengontrol anak tersebut melakukan hal-hal positif dengan misalnya melihat browsing-browsing apa di YouTube, apa di internet tentang pelajarannya di sekolah. Nah, begitu, Bu. Ya. Artinya di sini yang saya tangkap, walaupun Bu Nazariah itu mungkin memiliki keterbatasan waktu, tapi sudah ada rules ya, sudah ada kesepakatan yang dibuat dengan Raisa. Tadi Ya, kan benar. contohnya dengan membuat jadwal, tapi fleksibel ya Bu, serta Iya, benar melibatkan sekali. dukungan dari keluarga yang terdekat begitu. Jadi Ya, semua komponen itu saling mensupport ya Bu, saling membantu, saling mengawasi begitu. Dan untuk Raisa itu memang keren ya Bu, artinya karena Raisa memang memberikan kebebasan tapi tetap yang ya bertanggung benar jawab sekali, gitu. Bu. Tetap saya pantau, walaupun bebas, tetap saya pantau, Bu. Ya, betul. Sekarang kita juga berhati-hati ya Bu ya. Ya, Untuk benar sekarang sekali. pergaulan remaja itu memang eh, didukung dengan kecanggihan teknologi, itu memang diperlukan ya tuntunan yang lebih ekstra baik dari guru ya ataupun orang tua agar ya murid bisa memilah dan memilih mana yang memang positif dan mana yang negatif untuk hidupnya. Begitu ya Bu Nazar ya. Ya, Eh, benar sekali, Bu. Nah, kalau tadi ke Bu Nazariah, sekarang saya balik lagi ke Caca nih. Nah, ini kan Caca sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini dari kelas 10 ya, Caca? Iya benar Bu, di kelas 10. Oke. Nah, menurut Caca, apa tantangan terbesar nih yang Caca rasakan selama Caca menerapkan kurikulum Merdeka? Dan bagaimana Caca mengatasinya, Caca? Coba berbagi dulu dengan kami nih. Kurikulum Merdeka itu memang seru nih. Siswa juga bisa memilih pelajaran yang mereka minati. Jadi sistem pembelajarannya tidak akan bosan. Guru juga bisa lebih bebas buat ngajarin. Jadinya pelajaran tersebut bisa jadi lebih asik. Tapi ada juga tantangannya. Misalnya belum semua sekolah siap dengan sistem kurikulum Merdeka. Dan ada juga guru yang masih bingung dengan sistem baru ini. Jadi walaupun bagus, butuh waktu untuk benar-benar adaptasi dengan kurikulum ini. Tapi alhamdulillah di sekolah kami dari sarana prasarananya sudah dilengkapi semua sehingga para siswa tidak lagi kebingungan untuk mencari browsing-browsing tentang kurikulum Merdeka. Dan alhamdulillah juga guru-guru di sini sudah lebih banyak mengetahui tentang kurikulum Merdeka. Artinya Caca tidak mengalami hambatan ya dalam menerapkan kurikulum Merdeka ya, Tidak, Caca? Bu. Tidak, karena di sekolah kami sudah sangat lengkap fasilitasnya, Bu. Oke, jadi artinya fasilitasnya juga berpengaruh ya terhadap semangat belajar ya, Iya, Caca? Bu. Iya, benar sekali, Bu. Oke. Nah, baik saya kembali ke Ibu Nazariah nih. Nah, sebagai orang tua, bagaimana cara Ibu menilai kemajuan Caca dalam menerapkan kurikulum yang baru ini nih, Bu? Dan apa yang Ibu lakukan untuk mendukung pembelajaran Caca tersebut? Saya di sini
melihat anak saya berkembang lebih baik dalam hal kreativitasnya. Karena seperti kita katakan tadi, kurikulum Merdeka lebih uh, mengajak anak untuk lebih aktif, kreatif, dan berpikir positif. Dan rasa ingin tahunya lebih, Bu, dengan ada kurikulum Merdeka, karena dia bebas mengeksplorasi hal-hal yang apa yang mereka inginkan. Namun, untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika, saya melihat masih perlu pendampingan lebih, Bu. Saya juga mendukung dengan mencari bahan-bahan tambahan seperti video pembelajaran ataupun soal-soal latihan matematika di internet. Begitu, Bu Nita. Artinya hal-hal yang masih menjadi kendala, masih menjadi kendala Caca dalam belajar itu Ibu bantu mencari solusinya ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Ceritanya di awal itu sudah memasang WiFi sehingga Caca bisa membrowsing ya soal-soal matematika ya, Bu ya. Jadi bisa belajar secara mandiri juga ya, Bu. Ya, benar, Bu. Baik, Bu, untuk selanjutnya nih. Nah, ini kan pasti nih ketika Caca menjalani implementasi kurikulum Merdeka, nah, terus kan juga membawa beberapa ya tugas-tugas ya ke rumah ya, Bu ya. Dan Ibu kan pasti sudah juga berdiskusi sama Caca. Nah, menurut Ibu nih sebagai orang tua, Ibu merasa perlu nggak ada pelatihan atau sosialisasi agar orang tua ini lebih memahami dan mendukung kurikulum Merdeka? Ya Bu, saya merasa perlu adanya pelatihan untuk orang tua tentang bagaimana cara terbaik untuk mendukung anak di rumah. Kadang saya merasa bingung Bu, tentang bagaimana cara membantu anak dalam membuat proyek-proyek tertentu. Jadi panduan di sekolah dan pelatihan akan sangat membantu. Kalau bisa Bu, untuk selanjutnya sekolah tersebut mengadakan sosialisasi kepada orang tua peserta didik agar dapat lagi memahami tentang apa itu kurikulum Merdeka dan proyek P5. Karena sekarang beranggapan ya Bu, kurikulum Merdeka ini sangat susah dan proyek P5 itu juga banyak menghabiskan biaya. Jadi kalau ada sosialisasi di lingkungan sekolah tempat anak saya belajar, insya Allah mungkin wali murid atau orang tua dari peserta didik sekolah tersebut lebih lagi dapat memahami apa saja itu tentang kurikulum Merdeka dan proyek P5, Bu. Artinya Ibu merasa perlu ya Bu ya, ada sosialisasi ya. Agar memang tidak terjadi mispersepsi juga ya Bu di masyarakat ya. Ya, benar Kesannya kan sekali, Bu. kayak P5 ini kayaknya butuh banyak biaya gitu ya. Proyek ini proyek itu harus ada produk, nanti buat pameran, ngabisin biaya, ngabisin waktu. Jadi persepsi yang negatif seperti itu mungkin ketika ada sosialisasi ini bisa membantu meluruskan image negatif tadi gitu menurut Ibu. Ya, benar Bu. Nah, kalau ke Caca nih Caca, menurut Caca merasa perlu nggak ada pelatihan atau sosialisasi untuk murid gitu untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka? Kalau menurut Caca, pelatihan atau sosialisasi itu sangat perlu bagi siswa-siswa karena kan nggak semua siswa paham mendalam tentang kurikulum Merdeka. Mungkin juga dengan adanya sosialisasi bisa siswa-siswa tersebut bisa berpikir kritis dan bernalar juga tentang kurikulum Merdeka yang terdapat di SMA kami itu, Bu. Kalau untuk itu sosialisasi ya. Kalau Caca nih untuk lomba-lomba selama di kelas 11 ini kan memang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ya. Ada nggak lomba-lomba yang Caca ikutin untuk mengeksplor ya potensi Caca? Jadi Caca pernah mengikuti lomba Duta Kamtipmas. Caca ingin mengembangkan public speaking Caca menjadi lebih bagus. Maka Caca ikut perlombaan tersebut. Dengan adanya perlombaan tersebut dapat menambah pengalaman Caca dan lebih bisa belajar baik lagi tentang public speaking Caca. Ya. Artinya Caca kenal ya, tahu apa minat dan bakat Caca dan Caca ingin mengembangkan lebih potensi Caca. Gitu. Nah, ini untuk selanjutnya nih Bu Nazaria, mungkin ini poin yang juga nggak kalah penting ya. Nah, ketika Caca melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka, nah bagaimana cara Ibu sebagai orang tua untuk memotivasi Caca agar mau terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran? Nah, karena kan tadi seperti Ibu bilang di video ya, Caca itu sebenarnya awalnya murid yang pendiam ya Bu, gitu. Ya, Nah, benar sekali Bu. kami penasaran bagaimana cara Ibu sebagai orang tua
untuk memotivasi Caca sehingga mau terlibat aktif di dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Ya, saya memotivasi anak saya dengan memberikan pujian atas usaha mereka. Di sini bukan hanya hasilnya saja yang saya apresiasi, tetapi juga saya uh, melihat proses anak tersebut. Saya mencoba mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan minat mereka. Misalnya, kalau anak saya suka menggambar, saya ajak mereka membuat ilustrasi dari topik yang mereka pelajari di sekolah. Yang intinya, di sini apapun hasil dari anak kita, jangan lihat hasilnya langsung, tetapi lihat prosesnya. Itu bentuk motivasi saya kepada anak, walaupun hasilnya kurang memuaskan, tapi saya lihat prosesnya, kerja kerasnya. Di situ, Bu, saya bentuk motivasi saya. Saya selalu memberi pujian apapun yang dilakukan, yang penting dalam hal-hal positif. Artinya di sini Ibu lebih mengapresiasi kepada proses yang dilalui Raisa ya Bu. Bukan hanya melihat hasilnya ya. Kalau hasilnya mungkin bisa kecewa ya Bu. Hasilnya kan target juara 1 nih. Tiba-tiba keluar dari 3 besar gitu. Ya, Tapi benar sekali. yang Ibu nilai itu lebih kepada bagaimana perjuangan ya. Proses Ya, perjuangan perjuangan Caca proses. dalam mencapai target tersebut. Nah, selain pujian, bentuk motivasi lain yang Ibu berikan ada Bu? Misalnya entah Ibu memberikan hadiah ya Caca, hadiah atau yang lain? Kadang-kadang ada juga, Bu, saya memberikan hadiah sebagai lihat untuk lebih semangat lagi belajarnya. Dengan memberi hadiah, kadang-kadang dia merasa senang, merasa apa namanya hasil kerja kerasnya selama ini dihargai oleh orang tuanya gitu, Bu. Oke. Apa namanya Bu? Artinya di sini tidak melulu harus berupa benda ya Bu. Ya, benar sekali. Karena biar jangan terpaku apa namanya Caca ini kepada ya bahwasanya ketika ada tindakan karena mengharapkan imbalan gitu ya Bu. Artinya diharapkan ada motivasi intrinsik dari dalam diri Caca juga. Nah, kalau saya apa namanya kembali kepada Caca nih, ini kan ceritanya tadi cara ibu dalam memotivasi anak untuk terlibat secara aktif. Nah, kalau menurut Caca nih, Caca kan di sekolah juga melaksanakan apa namanya itu berbagai kegiatan ya termasuk P5 yang ini bisa apa namanya Caca aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Caca, kira-kira bagaimana apa ya? Bagaimana sih cara Caca ya untuk mencapai nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu? Cara Caca untuk mencapai nilai dalam profil pelajar Pancasila yaitu uh, kan kami ini di sekolah biasanya profil pelajar Pancasila itu per tim. Nah, dari tim itu kami saling kerjasama untuk menghasilkan nilai yang baik sehingga dari nilai tersebut terbentuklah suatu produk yang produk tersebut akan menjadikan bahan saat kami pameran nanti, Bu. Jadi cara Caca untuk mencapai nilai terbaik yaitu dengan cara lebih giat belajar, lebih memahami tentang apa itu kurikulum merdeka gitu, Bu. Artinya menurut Caca ada hubungan yang apa ya? Yang saling berhubungan ya, hubungan yang positif antara penerapan kurikulum merdeka yang Caca rasakan, terus melaksanakan juga berbagai proyek, kegiatan belajar, itu juga membantu Caca untuk apa ya? Membangun karakter yang positif ya, Caca. Ya benar, Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini tadi kan kita sudah mendengar bagaimana cara Bu Nazariah dalam memotivasi cara belajar ya, atau motivasi prestasi belajar dari Caca. Beliau mengapresiasi itu lebih kepada prosesnya, bukan kepada hasilnya. Dan juga tadi kita sudah dengar bagaimana Caca itu apa namanya membangun motivasi intrinsiknya untuk membangun nilai-nilai yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mari kita simak satu video yang menarik nih tentang bagaimana menggambarkan cara belajar siswa yang aktif di kelas. Mari kita simak videonya berikut ini. Guru BK di sekolah ngapain aja ya? Sini ikutin kita di bimbingan klasikal.
Seperti biasanya, kita memulai kelas dengan membaca doa. Kemudian dilanjutkan dengan ice breaking agar seluruh siswa semakin semangat untuk mengikuti bimbingan klasikal kali ini bersama Ibu Balkis. Kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan pembuatan keyakinan kelas. Biar semakin interaktif, kita membuat melalui sticky note yang dibuat secara virtual. Pada bimbingan klasikal kali ini, kita belajar tentang bidang layanan karir, yaitu pengenalan berbagai profesi kepada peserta didik. Kegiatan ini berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka, itu memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mewujudkan kesejahteraan psikologi peserta didik. Peserta didik juga sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang berbagai profesi. Dalam kegiatan ini, sebagai salah satu contoh profesi, kita menghadirkan narasumber tamu, yaitu pewarta berita yang dilakukan secara virtual. Para peserta didik bisa mendengarkan langsung pengalaman profesi menjadi pewarta berita, serta bisa bertanya langsung ke narasumbernya. Setelah pemahaman tentang profesi didengarkan oleh para peserta didik, saatnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa menuliskan profesi apa yang mereka inginkan. Semoga tercapai di masa depan ya nak. Untuk mengulas kembali profesi apa yang sudah mereka ketahui, kali ini kita bermain edu game seperti ini. Seru banget kan bisa mengulas dengan permainan. Yeay, akhirnya selesai, diakhiri dengan refleksi. Aku dan cita-citaku di masa depan. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi video yang barusan kita saksikan adalah video yang juga merupakan pemenang dari Festival Kurikulum Merdeka. Itu dari Bu Putri Balkis ya. Ini kalau saya balik ke Caca nih, Caca tadi kan kita sudah lihat nih bagaimana serunya ya pembelajaran di kelas yang tadi dipandu sama Bu Putri Balkis sebagai kebetulan guru BK beliau. Nah, kalau saya mau tanya sama Caca, kira-kira apa ya model pembelajaran seperti apa yang Caca senangi yang bisa membuat Caca itu juga lebih aktif dan semangat di kelas? Nah, kalau menurut Caca, metode belajar yang paling Caca suka yaitu dengan cara praktis dan interaktif. Jadi nggak cuma duduk atau dengerin guru ngomong, tapi ada juga aktivitas kayak diskusi kelompok, role playing, atau proyek yang melibatkan kreativitas. Caca juga suka kalau materi pelajaran itu bisa dihubungkan ke hal-hal sehari-hari dan dengan adanya itu, maka pelajaran tersebut jadi lebih gampang dimengerti. Nah, di sekolah juga Caca lebih suka metode pembelajaran yang bisa menggunakan teknologi seperti kayak video pembelajaran, kuis interaktif, atau media digital lainnya. Selain itu, belajar sambil praktek juga seru. Misalnya kalau belajar sains, ada prakteknya langsung langsung ke lab gitu. Terus misalnya ada pelajaran karya seni, langsung membuat karyanya di situ. Saya juga suka pelajaran kayak gitu, Bu. Artinya apa ya, tidak terpaku pada satu model pembelajaran aja ya Caca. Dan Ya, benar, tadi Bu. tadi kita sudah simak juga dari penjelasan Caca. Ini khas banget seperti Gen Z ya, yang memang menyukai hal-hal yang berbau teknologi ya, Ca. Artinya Ya, benar, Bu. ya seluruhnya itu memang apa namanya kalau bisa ya dihubungkan dengan teknologi begitu. Karena memang Gen Z ini ya seusia Caca itu kan memang kita ketahui apa ya generasi yang memang tidak bisa lepas dari teknologi. Maka peran kita sebagai guru dan orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk menuntun mereka agar pandai ya dalam memilih sumber belajar dan rujukan yang mereka gunakan. Nah, baik selanjutnya nih Bu, saya ke ibundanya, Ibu Nazaria. Nah, tadi kan Ibu sudah bercerita cara memotivasi dari Caca ya. Nah, sekarang sebagai orang tua, saya minta tolong Bu, tolong di yang masih buka apanya ya, tolong di unmute Pak Saryadi. Baik, langsung ke Bu Nazaria nih. Apa harapan Ibu sebagai orang tua nih ya dalam konteks kurikulum merdeka dan bagaimana cara Ibu untuk membantu anak mencapai harapan tersebut? Suaranya Bu Nazaria.
tadi ya Oh sementara ya, ya diingatkan. harapan saya berharap anak saya lebih mandiri dalam belajar dan menemukan minatnya sendiri. Saya juga berharap mereka bisa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Untuk mencapai ini, saya akan terus memberi dukungan, baik dari segi waktu, perhatian, fasilitas yang anak saya butuhkan. Begitu, Bu. Artinya itu cara Ibu dalam membantu anak mencapai harapan tersebut ya Bu ya. Ya, benar sekali. Kalau Caca nih Ca, apa sih harapan Caca dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini Ca? Apa sih? Harapan Caca dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang ada di sekolah, yaitu semoga sekolah bisa memanfaatkan fleksibilitas ini untuk mencapai pengalaman belajar yang lebih seru dan sesuai dengan minat siswa. Sehingga dengan begitu siswa jadi lebih aktif dan lebih semangat dalam belajar. Dan juga peningkatan kualitas pendidikan, Bu. Semoga kurikulum merdeka ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat proses belajar lebih semangat dan sesuai dengan kebutuhan para siswa di SMA, Bu. Gitu. Berbicara mengenai harapan Caca tadi ya, nah saya penasaran nih, kira-kira Caca ke depan cita-citanya mau jadi apa nih Ca? Cita-cita, Bu. Cita-cita Berubah-ubah ya Ca? Enggak. berubah-ubah, Bu. Enggak. Masih belum menentu, Bu. Masih Oh, belum ya. tepat karena belum Iya. kelas 3 ya. Ya, artinya masih apa ya, Caca, tapi udah bisa nih Caca menentukan pilihan ya. Nanti bisa diskusi juga dengan ibundanya. Jadi dari sekarang sudah ada persiapan ya. Iya kan Bu Nazar ya? Ya, benar. Oke, kira-kira Ya, Caca mau jadi apa, Ca? Caca suka di bagian gigi, Bu. Ini sekolah tentang gigi. Gizi. Oke. Gigi, Bu, gigi. Oh, gigi. Berarti ingin menjadi dokter gigi. Iya, mudah-mudahan harapan Caca bisa terwujud ya, Ca. Tentunya pasti ya dengan persiapan dan belajar yang lebih ekstra lagi. Nah, baik Bu. Tadi kan sebelumnya kita sudah menyinggung masalah komunikasi antara pihak sekolah dengan Ibu sebagai orang tua. Nah, menurut penilaian Ibu, bagaimana Ibu menilai komunikasi antara sekolah dan rumah terkait pelaksanaan kurikulum Merdeka? Menurut Ibu, apakah masih ada area yang perlu diperbaiki? Iya Bu, selama ini komunikasinya cukup baik, tetapi saya merasa kadang informasi tentang proyek kurang jelas, sehingga saya harus mencari informasi lebih lanjut lagi. Mungkin ini bisa terstruktur lagi, terutama dalam hal-hal pemberian instruksi untuk orang tua. Kan seperti saya katakan tadi, di sekolah sudah membuat grup WhatsApp antara guru dan orang tua. Kalau bisa untuk ke depannya, setiap ada tugas apa, proyek apa, bisa di-share di grup tersebut sehingga orang tua mengetahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Artinya Ibu berharap nanti ke depan komunikasi mengenai ya baik perkembangan belajar anak itu lebih terstruktur lagi ya Bu ya. Ya benar Bu. Agar orang tua bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Ya. perkembangan ya belajar dari si anak. Oke, nah ini nih Bu kita sudah hampir sampai di penghujung talk show ya. Nah sebagai orang tua, apa saran Ibu ya kepada ya sesama orang tua lainnya lah yang mungkin masih merasa kesulitan dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka di rumah? Saran saya sebagai orang tua dari Raisa Malika Saragi yang di sini berperan sebagai wali dari murid-murid, untuk orang tua untuk lebih santai lagi dan fleksibel. Jangan terlalu fokus pada nilai akademik, Bu, tetapi lebih kepada proses pembelajaran si anak. Jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau orang tua lain jika mengalami kesulitan. Di sini jangan sungkan-sungkan untuk langsung datang ke sekolah apabila ada hal-hal yang kurang dipahami dalam hal pembelajaran si anak. Begitu, Ya, Bu. ini tadi saya garis bawahi poinnya tips Ibu ya sebagai orang tua dari Raisa
Artinya orang tua nih jangan apa ya, santai ya Bu ya. Jangan terlalu berpatokan harus juara kelas misalnya ya Bu. Harus juara satu nih di kelas, harus juara umum gitu. Artinya apa? Yang penting anak itu mampu mengeksplorasi Ya, benar. bakatnya, bahagia dengan pencapaiannya, dan orang tua itu memang ya sebagai supporter ya Bu ya, sebagai pendukung gitu ya. Oke, baik. Ini Bu kita Ya, benar. ya Jangan dengan apa namanya, kita tidak bisa sesuai semua dengan kita gitu loh, Bu. Nah, di sini biarkan mereka mengeksplorasinya sendiri, karena kadang-kadang mm, karena kadang-kadang kan Bu, di sini kita terlalu memaksa kehendak orang tua untuk hal-hal yang mereka tidak inginkan. Kita tidak boleh lagi seperti itu. Dengan kurikulum merdeka ini, kita biar anak kita berjalan apa adanya, sesuai dengan bakat dan minatnya, kemana alur yang mereka inginkan. Kita di sini sebagai orang tua hanya menuntun, memberi jalan yang terbaik agar siswa mencapai apa yang mereka inginkan. Beda ya Bu, seperti kita terdahulu sekolah iya. dulu. Betul, betul. Nah, bisa kadang-kadang kita mau orang tua melakukan kekerasan apa kalau misalnya akademisnya tidak baik. Kalau saya dulu belajar kan Bu, kalau rapornya langsung merah, pulpen merah. Sekarang kan nggak bisa lagi Bu. Dari situ kita terus memberi semangat kepada anak, teruslah belajar berproses. Ibu tidak, saya sendiri tidak menilai hasil akademisnya, tetapi prosesnya. Kita menghargai proses anak karena setiap anak pasti punya tingkatan pengetahuan atau IQ-nya yang berbeda-beda, Bu. Betul. Keren, mantap. Karena memang Bu, setiap anak itu punya potensi, bakat dan minat yang berbeda-beda ya Bu. Jadi kita Ya, tidak benar bisa sekali. memaksakan kehendak kamu harus jadi ini gitu ya. Kamu harus jadi itu Ya, gitu. Yang penting ya, anak itu senang dengan pencapaiannya, nyaman menjalaninya, dan kita sebagai orang tua tuh memang ya mendukung ya Bu ya. Oke. ya benar Baik. sekali, Bu. eh, ini kita sudah sampai di penghujung talk show ini Bu. Nah, nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu Nazariah dan kepada Raisa ya. Nah, selama di rumah, bagaimana, ini kan kalau di rumah kan mungkin kan Raisa juga pasti mengerjakan juga pekerjaan di rumah ya Bu ya, nggak cuma belajar kan gitu. Dia juga pastinya membantu ya pekerjaan di rumah lah gitu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengintegrasikan ya aspek-aspek dalam kurikulum Merdeka, misalnya ya kegiatan Raisa dalam melaksanakan P5 nih gitu ya. Nah, ataupun mengembangkan karakternya, Ibu hubungkan dengan kegiatan sehari-harinya di rumah gitu. Saya ini sering mengaitkan pelajaran dengan kegiatan sehari-hari. Nah, anak saya kan otomatis saya pasti mengajak Raisa untuk turun ke dapur, nah, memasak misalnya. Di sini saya mengajak anak untuk menghitung atau berbicara tentang sains di balik proses memasak. Nah, itu kan dah termasuk ke dalam pelajaran sains atau IPA. Saya juga mengajarkan mereka tentang tanggung jawab dengan memberikan tugas rumah sederhana yang melibatkan kerjasama. Saat proses memasak itu kan banyak hal yang dipelajari dari Raisa, Bu. Hei, kami cuma ini lagi ribut. Ya. Orang kakak karakin ke aku tuh keken. Bu Nita suaranya, Bu. Ya, tadi di mute ternyata ya sama hostnya. Nah, jadi gini Bu, artinya yang saya tangkap Ibu itu sudah mencoba menghubungkan hal-hal sederhana ya, yang sifatnya kontekstual di kehidupan sehari-hari, Ibu hubungkan dengan karakternya ya Bu ya, dengan pembelajarannya tadi seperti pembelajaran sains ya. Misalnya dalam memasak itu terjadi seperti proses apa gitu ya Bu ya. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi bagi orang tua sambil memasak, ternyata ada proses belajar di dalamnya. Ini luar biasa Bu Ya. Nazarnya ya. Ternyata hal-hal sederhana juga bisa bernilai belajar gitu, bernilai luar biasa. Nah, Bapak Ibu semua, ini juga sebelum nanti ke Caca, ada satu video yang menarik, bagaimana tentang
pelaksanaan proyek ya profil pelajar Pancasila ya yang dilaksanakan di sekolah yang juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Mari kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Erwin SPD MPD, Kepala SMP Negeri 7 Langsa, Sekolah Penggerak Angkatan 2. Izinkan saya berbagi praktik baik dalam potret cerita kurikulum Merdeka. Selama mengimplementasikan kurikulum Merdeka, banyak hal yang telah kami lakukan dan menghasilkan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Adanya kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan bagi para guru di sekolah saya untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik mudah memahami pembelajaran. Tentunya, hal ini berdampak pada terciptanya pembelajaran yang nyata, nyaman, dan menyenangkan. Begitu pula dengan pelaksanaan P5, peserta didik tampak antusias karena isu yang diangkat erat dengan kehidupan. Sehingga, proses pelaksanaan P5 tidak hanya berakhir selama pelaksanaannya saja, tetapi terimplementasi dalam kehidupan peserta didik. Hal ini terlihat dari sikap gotong royong, kemandirian, kreatif, dan kepedulian terhadap teman, guru, dan lingkungannya. Demikian testimoni potret cerita kurikulum Merdeka di SMP Negeri 7 Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sudah saksikan tadi tayangan video yang mengulas bagaimana proyek P5 itu nilai-nilai yang ditumbuhkan untuk mencapai profil pelajar Pancasila itu tidak hanya terhenti ketika P5 itu selesai begitu. Artinya nilai-nilainya itu terimplementasi terus selama ya proses belajar murid tersebut bahkan sampai di kehidupan yang mendatang. Nah, kalau Caca mungkin bisa berbagi sedikit bagaimana proyek P5 yang dilaksanakan di sekolah nih, Cak. Seperti apa saja kegiatannya? Nah, proyek kelima yang dilaksanakan di sekolah kami itu dari awal permulaannya seperti pembentukan kelompok nih Bu. Pertama, membentuk sebuah kelompok yang biasanya di kelompok tersebut beranggotakan sekitar 9 orang ataupun 8 orang. Nah, dari situlah terbentuk kerjasama untuk membuat sebuah laporan nih Bu. Sebuah laporan seperti makalah untuk bisa dipresentasikan saat hari pameran nanti. Setelah kami melakukan membuat makalah tersebut, baru kami membuat sebuah proyek yang kami angkat dari makalah tersebut, sehingga pada saat pameran nanti ada barang yang dapat dipamerkan dan ada juga makalah yang harus dipresentasikan pada saat hari pelaksanaan P5 tersebut, Bu. Baik, dari berbagai tema P5 yang sudah pernah Caca jalani, apa proyek yang paling berkesan dan paling menarik menurut Caca? Nah, pada saat kelas 10, saya pernah membuat proyek dengan tema kearifan lokal yang berjudul tentang batok kelapa, Bu. Nah, dari batok kelapa itu kami membuat seperti centong nasi, celengan, cangkir, dan banyak hal-hal yang lainnya. Dan pada saat pameran tersebut, alhamdulillah kami mendapatkan juara karena batok kelapa ini sangat unik ya, Bu. Biasanya orang langsung buang gitu, tapi kami bisa memanfaatkan batok kelapa ini menjadi sebuah barang yang tentunya bisa bagi masyarakat sekitar, Bu. Ya, luar biasa. Artinya kita mengembalikan nilai-nilai budaya lokal ya. Kita memanfaatkan barang-barang sekitar kita dan bisa kita gunakan untuk bernilai ekonomis serta ramah lingkungan ya, Ca. Dan Caca juga merasakan banyak Ya, benar, Bu. banyak nilai-nilai karakter ya yang didapatkan selama P5 ya, Ca. Iya benar. Lebih terbangun karakter seorang siswa gitu dengan adanya P5 karena dapat mengeluarkan minat dan bakat siswa juga, Bu.
Apa contoh pembelajaran karakter yang Caca dapatkan nih selama P5? Pembelajaran karakter yang saya dapatkan, misalnya gini Bu, dari situ guru membimbing kami untuk dapat membuat public speaking secara baik dan juga bisa tampil dengan percaya diri saat nanti di panggung nanti Bu. Itu kan termasuk pengembangan karakter juga Bu. Bisa tampil dengan pede saat di panggung nanti. Di saat kita tampil kan banyak orang yang menonton nih Bu. Maka dari situ juga guru kami juga membimbing kami supaya nanti pas hari H tidak terlalu gugup Bu dan ngomongnya tidak terbata-bata. Oke, artinya banyak nilai karakter yang bisa Caca gali dari situ ya, Ca. Ada nilai kreatifnya juga ya, nilai kerjasama dan gotong royong ya, Caca. Sehingga ini nanti juga bisa bermanfaat dan bisa Ya Bu. diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini memang keren ya. Yang sudah Caca rasakan langsung selama pelaksanaan kurikulum Merdeka itu keren. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi murid yang lain. Yang sudah Ibu Nazariah dukung sebagai orang tua juga sama luar biasanya. Sehingga saya pribadi mendengarnya juga sampai merinding ya. Ternyata di balik kesibukan Ibu ya sebagai apa? Sebagai orang tua yang bekerja begitu. Itu masih memang mau mencari strategi agar bisa meningkatkan minat dan bakat Caca di rumah tentunya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita sudah sampai di penghujung talk show. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah bilang di awal, setelah kita talk show ini, setelah bincang-bincang dengan narasumber, mungkin ada di antara Bapak Ibu hebat di sini yang mungkin masih menyimpan rasa penasaran gitu ya, masih bertanya-tanya dan ingin menanyakan langsung kepada narasumber, baik kepada Caca ya, ataupun kepada ibundanya Ibu Najariah. Baik, yang sudah raise hand di sini, ini saya terima untuk 2 penanya dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama ada Ibu Raodah Susanti. Oke, Bu Rauda Susanti ya. Ini mau bertanya Bu, silahkan. Ya, Ada baik Ibu. siapa? Sampai suaranya Ibu. Sudah sangat jelas Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raudah SPD. Alhamdulillah baru 42 hari kerja ini sebagai kasek di SD Negeri 2 Simpang 3, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Awalnya saya adalah salah satu guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Bener Meriah, Ibu. Mendengar pengalaman Ibu tadi bersama seorang putri ya, senang sekali. Artinya saya sebagai pemimpin pasti ingin sekolah saya juga maju. Ingin masyarakatnya maju. Lewat peran komite sekolah juga ada bersama saya di sini hari ini. Kemudian ingin peserta didiknya juga maju, mengembangkan diri sesuai dengan bakat minatnya. Menyikapi apa yang Ibu sampaikan tadi, tentunya kesuksesan itu harus didukung oleh beberapa faktor. Salah satunya tadi adanya jaringan internet yang luar biasa, kan seperti itu Ibu. Nah, kami ini tinggal di pedesaan Ibu. Tidak semua rumah memiliki internet. Tidak semua orang tua mungkin mendapatkan pengalaman pendidikan yang cukup sebelumnya. Tentunya itu akan menghambat bagaimana proyek pelajar Pancasilanya juga mungkin terhambat begitu. Tugas-tugas juga yang kami berikan terhambat karena hanya terfokus dengan adanya WA sebagai jembatan antara guru dan siswa dan murid begitu, atau buku-buku jembatan yang kami gunakan. Intinya di sekolah juga kami sudah berupaya memfasilitasi agar proses belajar yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu tercapai sebagaimana yang diharapkan oleh Menteri Pendidikan. Akan tetapi itu tadi Ibu, internetnya tidak ada di setiap rumah. Nah, menurut Ibu bagaimana ya menyikapi hal itu? Intinya nggak bisa kita paksa ya Bu ya, setiap rumah harus memiliki internet. Karena tempat tinggalnya sebagian ada yang di kebun-kebun ya kan Bu? Tidak semua di pinggir kota seperti itu. Nah, itu satunya. Yang keduanya, anak-anak ini lumayan kreatif saya lihat di sekolah.
Dalam waktu sebulan ini saya sudah mengaktifkan kegiatan komunitas belajarnya juga bersama guru. Anak-anak di sini juga sudah kita lihat hobi masing-masing bakatnya, misalnya di bidang olahraga, di bidang kesenian seperti itu, di bidang agama. Alhamdulillah dalam 40 hari kerja ini sudah ada perubahan. Kemudian apakah si adik tadi siapa namanya ya? Salam dari Kabupaten Bener Meriah. Si adik tadi kan apakah pernah Raisa, Bu. Raisa. Merasa di sekolahnya itu guru-gurunya pilih kasih gitu. Hanya siswa-siswa yang pandai yang diarahkan. Kemudian jika siswanya katakanlah memiliki kekurangan secara fisik, nggak cantik gitu katakan, kurang cantik lah atau bagaimana, jadi dia merasa seperti diskriminasi ya, nggak diberikan kesempatan gitu. Apakah ada di sekolah seperti itu? Mungkin dua hal itu tadi yang Ibu tanyakan. Terima kasih anakku, semoga sukses terus ke depannya membawa nama Aceh ke dunia kalau bisa ya. Ya, mungkin itu Ibu, terima kasih. Salam dari Kabupaten Bener Meriah. Selamat PON, semoga berjaya juga dari sini. Iya. Terima Ya, salam balik ya Bu ya dari Aceh Singkel nih Bu. Ya, ini Bu Rauda luar biasa ya. Lagi semangat-semangatnya Bu ya. Baru apa nih menjabat juga sebagai kepala sekolah. Jadi mungkin banyak ide yang tercetus ketika mendengar talk show kita. Nah, yang pertanyaan pertama Ibu Rauda ini kepada Ibu Nazaria. Tadi kan kalau Bu Nazaria memang bercerita salah satu cara mendukung anak di rumah adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana, misalnya wifi ya Bu di rumah. Nah, tapi kebetulan di tempat Ibu Rauda ini kan memang sarana prasarananya itu terbatas begitu. Nah, kan tidak mungkin juga kita paksakan setiap rumah harus memasang ya wifi ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu untuk menyikapi hal tersebut? Nah, maksudnya strategi untuk mensiasatinya agar anak bisa mengembangkan potensinya tanpa sarana prasarana itu seperti apa yang menurut Ibu? Di sini Bu, seperti yang saya katakan tadi, kita pihak sekolah harus lebih sering lagi mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka. Misalnya di daerah Ibu tadi tidak dapat jaringan wifi atau internet, sebaiknya pihak sekolah berikan undangan kepada wali murid atau orang tua untuk melakukan pertemuan, misalnya membuat jadwal apakah di saat akan melaksanakan P5 memanggil seluruh orang tua dari peserta didik untuk hadir di sekolah untuk membahas tentang proyek-proyek apa yang harus dikerjakan dan dukungan penuh dari orang tua. Berarti solusinya di tempat yang tidak ada internet ataupun jaringan, lebih lagi internet lagi antara guru dengan orang tua dalam melakukan rapat, begitu Bu, mensosialisasinya. Oke, ini yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu Raudah. Ini kan memang kalau implementasi kurikulum merdeka dari Raisa, kebetulan Bu Nazaria, ini kan memang sarana prasarana yang lengkap ya. Cuman kan memang kita perlu meluruskan persepsi juga Bu Nazaria, bahwa implementasi kurikulum merdeka ini kan tidak selalu harus membutuhkan biaya mahal ya Bu ya. Harus membutuhkan sarana prasarana yang lengkap gitu. Misalnya kayak P5. P5 itu kan juga tidak harus selalu seperti persepsi orang kan, kalau dia harus menghasilkan produk ya, proyek-proyeknya dia itu harus nanti dipamerkan dan membutuhkan biaya mahal gitu. Artinya memang kalau dari pendapat Bu Nazaria tadi, orang tua dengan guru itu memang harus diskusi dan kolaborasi untuk mencari alternatif lain yang lebih mungkin dijalankan untuk kegiatan anak yang tidak terlalu terpatok pada sarana dan prasarananya. Begitu Bu Nazariah ya. Artinya kan bukan berarti tidak ada sarana prasarana terus proses belajarnya terhenti ya Bu Raudah ya. Artinya masih banyak alternatif lain yang juga bisa dihasilkan ya, yang juga bisa dimunculkan yang saya rasa tidak kalah kerennya gitu dibanding dia nanti harus menggunakan teknologi. Mungkin seperti itu ya menurut Bu Nazariah ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, bagaimana Bu Raudah? Sudah yang pertama ya Bu? Iya Ibu, terima kasih.
Intinya kita sesuaikan dengan alamnya, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa tumbuh kembangnya seorang anak itu disesuaikan dengan kodrat. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman tentunya ya kan Bu. Zamannya artinya sekarang memang menggunakan internet Iya, semuanya. betul. Intinya kami walaupun di desa ya sekurang-kurangnya sesekali lah disampaikan dalam bentuk video mungkin, karena tidak di setiap kelas juga ada tersedia wifi-nya begitu kan Bu. Bahkan mungkin ada teman-teman di sini jaringan listrik aja ke setiap kelas tidak tersalurkan dengan baik. Artinya kami pun tetap berusaha walaupun tinggalnya di desa ya kan Bu, tapi semangat belajarnya Iya, betul-betul. kurikulum Merdeka insya Allah akan tetap kami sampaikan kepada masyarakat. Juga walaupun saat ini karena namanya sesuatu yang baru. Guru aja pun mungkin masih mengalami beberapa kesulitan, apalagi di sekolah kita di sini sekitar 5 orang itu gurunya menjelang pensiun. Jadi kalau kita paksakan terus menggunakan apa ya Bu ya, IT terus menerus, Ya, jadi proses belajar betul. di kelas Yang ada terganggu. betul akan apa namanya ya, menyulitkan ya si guru tersebut ya Bu ya. Oke, saya sudah bisa menangkap nih dari Bu Raudah. Dan ini juga berbagi ya Bu ya. Artinya memang walaupun kurikulum Merdeka ini memang kalau ya zamannya memang zaman teknologi, tapi bukan berarti ya proses pembelajaran terhenti ketika tidak ada teknologi begitu. Nah, selanjutnya pertanyaan ini untuk Caca nih, Ca. Ini sebenarnya lebih ke berbagi pengalaman nih sepertinya, Ca. Menurut Caca, tadi kan ceritanya Bu Raudah, apakah di sekolahnya Caca itu masih ada terdapat diskriminasi? Begitu Bu Raudah ya? Masih ada Iya. diskriminasi nggak gitu? Misalnya antara siswa yang lumayan pinter dengan yang biasa-biasa saja, atau yang ini karena fisiknya terus menarik gitu. Apa itu masih ada diskriminasi di sekolahnya Caca? Yang Caca alami bagaimana? Bu, mungkin di sekolah ada juga beberapa guru nih Bu yang nggak sadar secara nggak sadar mereka tuh memperlakukan murid-murid itu yang lebih pintar atau yang lebih menonjol. Tapi bukan berarti semua guru begitu ya Bu. Ada juga guru yang adil yang berusaha memperlakukan semua murid sama tanpa memandang penampilan atau kepintaran. Tapi kalau memang ada guru yang pilih kasih, itu pasti membuat nggak nyaman Ibu bagi siswanya. Ada juga mungkin sang siswa ini bisa merasa depresi ataupun tidak senang untuk ke sekolah karena adanya pembulian oleh gurunya gitu Bu. Jadi alhamdulillah di sekolah kami ini belum ada yang namanya belum ada yang namanya pilih kasih nih Bu antara murid yang cantik ataupun murid yang biasa saja, dan begitu juga dengan yang pintar ataupun yang belum terlalu pintar gitu Bu. Karena kalau adanya pilih kasih itu pasti kan murid di sini tuh bakal merasa tidak bersemangat ke sekolah Bu, karena adanya pembedaan ya Bu antara antara murid-murid dan yang lainnya. Baik ya, artinya Raisa menjawab memang seperti pengalamannya ya. Mungkin kelihatannya mungkin ada memang guru yang lebih memperhatikan siswa yang pintar, tapi sepengamatan Caca, tapi tidak mengabaikan siswa yang lain ya, Ca. Artinya ya semua diberi kesempatan yang sama, begitu yang saya tangkap dari Raisa. Begitu ya, Ca? Ya. Iya Bu, Eh, betul. Ya, nah Bu, saya kembali ke Bu Raudah. Boleh Bu Raudah ya? Saya penasaran nih Bu. Eh, di sekolah orang Ibu tadi kan masih terdapat keterbatasan aliran listrik nih gitu. Terus juga internet juga terbatas gitu. Sementara kan sekarang perkembangan zaman kan memang menuntut serba teknologi. Nah, di tengah keterbatasan tersebut, kira-kira bagaimana cara sekolah Bu Raudah mensiasatinya? Nah, guru-gurunya mungkin bisa berbagi nih Bu, atau Ibu nih sebagai kepala sekolahnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Nah, awalnya di kelas rendah ini kan kita mengupayakan terus pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran bagaimana melihat kebutuhan siswa. Yang selama ini kalau pembelajarannya kan dengan satu metode, dengan satu media kan seperti itu. Kalau sekarang kan tidak lagi. Artinya anak tidak kita pisah-pisah, tidak kita pilah-pilah dia yang mana hobinya di bergerak-gerak kan seperti itu. Hobinya berjalan-jalan, hobinya duduk aja, hobinya diam kan seperti itu ya, kinestetik dan semuanya itu kan Bu. Nah, semuanya akan kita sampaikan kepada guru tentunya untuk memberikan perhatian yang cukup lah kepada siswa sehingga pembelajaran di hari itu
benar-benar menyenangkan, walaupun satu tujuan, tetapi anak itu memperoleh hasil bisa dibawa pulang. Kemudian lainnya mungkin hanya berada di satu titik. Nah, biasanya anak-anak saya berikan kesempatan bersama gurunya berkumpul di satu tempat. Halo, Ibu? Bu. Ya, berkumpul di satu tempat yang sudah kita sediakan, satu ruangan. Di sana sudah kita sediakan juga satu laptop, juga dengan tayangan yang bagus-bagus yang kita pilih. Kita berikan kesempatan di dalam seminggu itu bisa masuk ke ruangan itu seperti itu. Guru yang mana ingin berbagi pengalaman kepada anak-anak dengan perkembangan teknologi tadi? Karena kalau tidak kita bagi kesempatan seperti itu, mungkin ada kelas-kelas yang merasa kecewa. Kok kelas itu ya, ibu itu aja orang tuh sudah menonton loh kisah-kisah Rasulullah secara menyenangkan gitu. Tapi dengan adanya kesempatan seperti itu, alhamdulillah guru-guru juga belajar terus. Walaupun nenek-nenek, bagaimana ini Pak dengan operator sekolah yang alhamdulillah aktif? Oh ini caranya seperti Bu, coba tekan terus. Kalau saya nggak datang, Ibu tahu caranya kan seperti itu Bu ya. Jadi alhamdulillah Bu, saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengekspresikan, mengeksplor ya kemampuannya secara bergantian. Dan kemudian kalau tidak membutuhkan WiFi tadi, kita bisa langsung di halaman ini Bu. Iya betul. Keren ya Bu. Karena sekolah kita di pinggiran desa, di pinggiran kampung ini, terkadang orang tua ikut menonton apa yang kami lakukan. Keren Bu, mantap Bu. Saya juga penasaran nih. Pasti seru ya Bu ya. Artinya orang tua melihat langsung proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Karena basicnya saya juga alhamdulillah diberikan Allah gitu, ada lebihlah talentanya. Jadi saya ikut berperan, terkadang saya sebagai pemimpin, terkadang saya melibatkan diri sebagai guru bersama teman. Ayo hari ini kita mau latihan tari kan seperti itu, tari di Takengon di daerah Bandar Meriah gitu kan, tari Munalo dengan gendang gedeng dung dung kan seperti itu bukan. Jadi saya berperan di situ. Jadi ketika sudah ada bunyi-bunyian, ini warga masyarakat datang, dia duduk-duduk memperhatikan anaknya gitu dan memberikan semangat kepada kami. Artinya pembelajaran tidak harus di dalam kelas karena lingkungan itu adalah tempat belajar kan seperti itu. Semua orang adalah guru, semua lingkungan adalah tempat belajar. Kadang-kadang di sini sudah ada sungai yang terdekat dengan sekolah. Insya Allah dalam waktu dekat dengan peran komite dan masyarakat, sungai itu akan kami jadikan tempat-tempat belajar siswa juga bisa di pinggirnya seperti itu, Ibu. Jadi benar-benar kurikulum Merdeka tadi, sebagaimana yang Ibu sampaikan, tidak harus menggunakan IT-nya terus-menerus ya, Bu ya. Karena kesannya kalau IT terus-menerus, ini guru-guru merasa apa ya, Bu ya, seperti terbeban. Iya, betul. Dan langkah selanjutnya, jika ada satu topik atau satu pokok bahasan atau pembelajaran yang dianggap sulit, kami memberikan kesempatan kepada lagi. Nah, mungkin itu saja Bu, karena ada kawan-kawan lain mungkin ingin juga berbagi pengalaman. Salam dari Kabupaten Bandar Meriah, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, tadi Bu Rauda dari sekolah mana Bu? SD Negeri 2 Simpang 3 Ibu. SD Negeri 2 Simpang 3 ya Bu. Wah keren sekali nih Bu. Saya kalau apanya bisa membayangkan dari cerita Ibu Rauda, bagaimana lingkungan bisa menjadi ekosistem belajar ya, yang keren nih bagi nggak hanya murid, orang tua juga penasaran gitu. Kalau saya pun sebagai murid, mungkin ketika langsung diajak misalnya ke sungai, kita bisa mendapatkan pengalaman bermakna yang kita rasakan langsung ya Bu. Jadi bisa langsung belajar dari alam ya. Kita juga bisa langsung apa namanya bisa bertanya kepada guru yang ada di situ. Artinya kan memang di mana saja dan kapan saja itu memang bisa menjadi tempat belajar ya Bu ya. Artinya tidak tergantung kepada teknologi. Betul-betul apa nih ya, menyala nih ya Bu ya. SD Negeri 2 Simpang 3 nih keren ya Bu Rawda ini. Nah, menyala gitu ya Bu. Baik, lanjut lagi. Mungkin ada satu lagi nih dari Bapak Ibu lain yang tidak kalah menyala dalam membagikan pengalaman atau menanyakan ya kepada narasumber. Baik, saya terima satu penanya lagi. Ada Bapak Ibu yang mungkin ingin berbagi praktik baiknya tentang penerapan kurikulum Merdeka?
atau berbagi praktik baik? Ada Bapak Ibu di sini? Ada? Kalau tidak, sepertinya nggak ada ya, Dik. Saya cek dulu kolom chat ya. Nanti saya ada yang terlewat nih. Mana tahu ada yang nulis di kolom chat. Oke. Oke, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Mohon apa kalau nanti saya silap, kalau nggak ada lagi yang raise hand dan sepertinya di kolom chat juga tidak ada. Saya ingatkan jangan lupa Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah kami sematkan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu semua jadi tolong saling mengingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah disematkan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sepertinya jam sudah menunjukkan pukul 11:04. Nah, kita sudah sampai di penghujung talk show. Sebelum talk show ini saya akhiri, nah saya ingin mendengar sedikit ya closing statement ya dari Ibu Nazariah dulu nih. Kira-kira apa harapan dan pesan Ibu Nazariah sebagai orang tua yang telah merasakan implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh anaknya. Harapan dan pesannya boleh kepada pihak sekolah ya Bu ya, pemerintah boleh ya, atau kepada sesama orang tua. Ya, di sini Bu, harapan saya, pesan saya, baik kepada sekolah maupun pemerintah, dengan menerapkan kurikulum Merdeka, semoga pembelajaran kita lebih baik lagi, mempunyai kualitas pendidikan dan pengembangan karakter siswa lebih baik lagi, sehingga menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermanfaat, dan juga pembelajaran yang menyenangkan, yang seperti dikatakan Ibu tadi, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya Bu ya. Apa yang ada di lingkungan itulah yang diberdayakan. Demikian Bu harapan saya. Artinya apa ya Bu? Bisa memberdayakan apa saja yang ada di sekitar lingkungan ya Bu. Itu harapan. Artinya memang jangan mempersulit diri sendiri ya Bu Nazariah ya. Nah, baik. Ya, jangan mempersulit diri sendiri. Berdayakan apa yang ada di lingkungan Bu. Misalnya siswa yang dekat dengan alam di dataran tinggi, pergunakan lingkungannya. Misalnya dengan proyek yang ada bahan-bahannya di lingkungan tersebut. Begitu juga dengan siswa yang ada di dataran rendah misalnya, yang dekat-dekat dengan pantai, menggunakan apa yang ada. Jadi istilahnya jangan mempersulit diri sendiri, pergunakan apa yang ada. Insya Allah kurikulum Merdeka akan berlanjut sampai mencapai apa yang kita inginkan, Bu. Ini saran dari Ibu Nazariah sebagai orang tua dari peserta didik yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka. Mungkin ada di antara komite juga ya yang merupakan perwakilan dari orang tua murid yang lain yang juga ingin menyampaikan pertanyaan atau pesan dan pesannya terkait yang sudah disampaikan oleh Ibu Nazariah tadi. Ada Bapak Ibu komite sekolah yang sudah berhadir di sini? Iya Bu, pas kali ini Bu dari saya nih SD Kutekering Benar Meriah. Oke. Silahkan Bapak, Pak siapa nih Pak? Pak Muklisi nih Pak dari SD Kutekering Benar Pak Meriah. Muklisi ya, Pak Muklisi Aludin. Ya, karena Pak Bustaman juga angkat tangan ya. Pak Muklisi silahkan Pak. Ini Bu ya sebagai masukan. Ya. Jangan sampai nanti kurikulum Merdeka betul-betul merdeka anak-anak dalam belajar. Ya, kalau bisa anak-anak tetap belajar seperti biasanya, sekaligus mengembangkan minat bakat anak-anak di kehidupan sehari-hari lah gitu. Jangan nanti sampai praktek habisan anak-anak nggak belajar gitu. Banyak prakteknya begitu kan? Karena kan ini kurikulum Merdeka. Merdeka itu kan artinya kebebasan gitu kan? Nah, jadi jangan sampai bebas tapi ilmunya nggak ada juga gitu. Jadi artinya ada ilmu, ada praktik di lapangan, sesuaikanlah dengan kurikulum. Kemudian satu lagi kalau bisa setiap kurikulum itu, kalau dulu kan ada namanya RPP ini bukan? Itu kalau bisa dicantumkan penguatan akhlak, karakter anak gitu. Kemudian pengenalan ilmu-ilmu pengetahuan dikaitkanlah dengan keislaman. Biasanya sekolah IT udah ada itu
sudah mulai mengenalkan ke Islam. Apalagi kan ini di Aceh, kalau bisa lebih dikentalkan ke sananya begitu. Kemudian yang selanjutnya kurikulum Merdeka ini saya harapkan kalau bisa jangan berubah-berubah lagi lah Bu. Saya tengok buku setiap tahun diganti di sekolah. Ini kemudian perubahan kurikulum, buku diganti, akhirnya uang operasional sekolah habis digunakan untuk itu aja dari tahun ke tahun. Sehingga sekolah tidak bisa mengembangkan diri dengan adanya kurikulum perubahan dari tahun ke tahun saya lihat. Karena saya melihat ini ada beberapa sekolah, khususnya di Benar Meriah, ada masih sekolah-sekolah nggak ada buku nih Bu. Karena mungkin keterbatasan dana operasional mungkin dan lain sebagainya. Berbeda dengan di kota-kota. Kalau di kota mungkin hal-hal seperti itu diutamakan. Jadi kurikulum Merdeka ini bisa dikembangkan terus, jangan sampai menyusahkan sekolah. Kalau bisa menjadi kemudahan bagi guru-guru yang ada di Indonesia. Kalau bisa ini menjadi acuan yang dipermanenkan terus. Tapi kalau misalnya ini kita pelajari hari ini, besok berubah lagi, saya rasa saya sebagai komite pun, walaupun saya tidak mengajar, saya rasa guru-guru stres. Besok berubah lagi, lusa berubah lagi. Mungkin hal seperti itulah yang kami masukkan ini Bu dari komite sebagai orang tua. Harapan kami kurikulum Merdeka ini betul-betul kurikulum yang bisa diandalkan untuk mengembangkan anak-anak kita menjadi lebih kreatif, inovatif, dan yang lebih penting adalah akhlaknya lebih baik ke depannya. Itu aja masukan dari kami Bu dari komite SDI Kota Kering Benar Meriah. Oke, baik. Luar biasa ya. Ini sarannya kepada pemerintah tepatnya ya Pak ya, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak ya. Ini mungkin curahan hati dari orang tua. Tadi ada beberapa poinnya yang saya tangkap. Artinya kurikulum merdeka bukan berarti ini merdeka dari belajar ya Pak ya, begitu ya. Jangan merdeka tapi bablas gitu. Atau mungkin kayak jangan terlalu banyak praktek tapi nggak belajarnya ya Pak ya. Mungkin di pengamatan Pak Muklisin itu, Pak Muflisi, kelihatan ketika anak-anak praktek tuh nggak belajar ya Pak. Padahal bukan begitu maksudnya Pak. Biasanya kita kan dulu pengajaran itu kayak misalnya kalau olahraga ada teori, ada praktek. Sekarang ini kita lihat kan anak-anak lebih banyak bahan praktek yang perlu dibawa ke sekolah gitu. Ini kan menjadi mungkin di kota-kota besar kan hal-hal seperti itu gampang itu bukan? Tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah pelosok keterbatasan alat-alat itu banyak dan di sisi lain sekolah pun tidak bisa melengkapi fasilitas tersebut. Tapi kalau misalnya sekolah bisa memadai, bisa melengkapi enak juga, lebih baik lagi ke depan. Maksudnya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus perlu diperhatikan ke depannya gitu. Itu aja masukannya. Artinya ini juga masukan untuk pihak sekolah ya Pak ya. Artinya memang ya memperhatikan juga bagaimana ya situasi dan kondisi dari orang tua. Artinya jangan sampai pelaksanaan kurikulum merdeka yang harusnya ini memudahkan guru dan orang tua justru dianggap orang tua ini justru mampu memberatkan ya, begitu Pak Muflisi ya. Nah, terus juga tadi ini mungkin aspirasinya ya, harapannya kepada pihak pemerintah agar kurikulum merdeka ini karena masih baru itu harusnya dikembangkan karena memang ini sudah cukup bagus ya. Ini menurut Pak Muflisi sebagai komite siswa bahwasanya kurikulum merdeka ini harus dikembangkan ya, inovasi terus agar bisa mengakomodasi kebutuhan murid dan juga bisa memudahkan orang tua dalam menerapkan kurikulum merdeka di rumah gitu. Jangan berganti-ganti ya, Pak Muflisi ya. Harapannya begitu bukan? Harapannya begitu ya Pak Muflisi ya. Saya semenjak dari sekolah bukan. Hari ini saya melihat kurikulum ini bingung juga saya. Ada KBK dulu kalau nggak salah, kemudian kurikulum apa kemarin ini. Habis ini merdeka lagi. Takutnya habis ini presiden baru, menteri baru bukan? Kayaknya baru lagi ini. Habis itu merdeka hilang, kayaknya Zoom lagi nanti tak kurikulum apa lagi. Oke ya, sudah bisa saya tangkap ya maksud Pak Muflisi ya. Padahal memang kalau kita pahami kurikulum ini kan sifatnya dinamis ya Pak ya, tetap disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
ya kodar alam dan kodar zamannya gitu. Artinya apa? Ya mungkin dari kita lah lagi yang harus memang lebih apa namanya berhati-hati dalam eh, menerapkan kurikulum tersebut agar tidak sampai salah kaprah begitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, kayak P5 kan Pak, anggapan orang kan itu butuh banyak biaya, harus ada produk, pameran. Padahal yang dimaksudkan pemerintah kan tidak seperti itu. Yang ingin dicapai adalah proses dan nilai karakter yang tadi Bapak bilang, nilai karakter yang dulu kita bilang PPK, sekarang itu kan menjadi nilai profil sebagai profil pelajar Pancasila gitu. Saya rasa memang apa ya, tinggal bagaimana pandangan ya memahamkan sinergi antara pemahaman orang tua dengan maksud dari penerapan kurikulum merdeka. Nah, baik Bapak Ibu, eh, tadi ada satu lagi Pak Bustaman ya, masih ada waktu nggak ya? Ada Pak Bustaman ini, Pak Bustaman. Oke, Pak Bustaman ini bertanyanya via chat ya. Halo Pak Bustaman. Ini, oh sinyalnya buruk katanya. Oke, mohon maaf ya Pak ya. Baik, ini saya bacakan aja pertanyaannya ini. Ini mungkin juga untuk berbagi ya. Pertanyaan Pak Bustaman adalah bagaimana menyikapi perbedaan persepsi kurikulum merdeka di masyarakat. Terkadang masyarakat sudah mendapatkan informasi dari luar karena tugas kami sebagai fasilitator antara masyarakat dan sekolah. Ini sepertinya saya juga butuh apa ya berbagi dari Bu apa nih Bu Nazariah nih. Karena sebagai orang tua ya yang mungkin lebih sering berinteraksi dengan sesama orang tua itu mungkin juga sering di antara orang tua ini bukan berkembang persepsi bahwasanya kurikulum merdeka ini memberatkan gitu ya kan Bu Nazariah. Kesannya butuh banyak biaya gitu, menguras waktu, orang tua udah capek mengurus anak gitu ya. Ternyata harus lagi membantu proyek-proyek anak. Nah, ini gimana nih kalau menurut Bu Nazariah juga sebagai orang tua menyikapi pertanyaan dari Pak Bustaman dari Komite SDN 2 Perlak ini. Silahkan Bu. Iya, baik Bu. Di sini seperti saya katakan tadi, kita sebagai orang tua lebih santai dan fleksibel saja, Bu. Tidak usah terlalu memikirkan, tapi dijalani aja dengan semestinya, karena proyek itu kan seperti kita kata tadi, tidak mesti harus yang bahan-bahannya yang kita beli, tetapi pergunakan yang ada di lingkungan. Begitu, Bu. Artinya di sini Bu Nazariah sebagai orang tua yang sudah memahami pelaksanaan kurikulum merdeka, prinsip-prinsip kurikulum merdeka ini juga nanti bisa membantu meluruskan persepsi yang negatif yang ada di masyarakat ya Bu, untuk membagikan Iya, informasi benar. bahwa Karena kurikulum merdeka ini tidak seperti ini loh gitu. Iya benar sekali. Karena saya kan pernah membantu proyek P5 anak saya. Itu bahannya yang saya cari itu cuma batok kelapa. Saya membantunya di rumah sehingga anak saya membuat makalah. Saya membantunya tentang proses-proses membuat batok kelapa menjadi bahan yang dipakai seperti centong, asbak. Itu kan menggunakan bahan-bahan yang ada dari alam yang gratis tanpa harus kita beli, tetapi bisa dipergunakan. Begitu juga bisa mengambil dari bahan-bahan bekas. Misalnya proyeknya membuat bunga, bisa mengumpulkan plastik-plastik bekas dari kemasan-kemasan tidak dipakai lagi, bisa dibuat menjadi bunga yang indah, seperti itu, Bu. Jadi tidak melulu tentang uang. Kalau kita mau, insya Allah pasti bisa. Ya, betul. Artinya kalau saya melihat bahwasanya banyak kegiatan di kurikulum merdeka ini sebenarnya yang mengakomodasi ya bakat minat siswa ya Bu ya. Kayak P5 tadi juga itu kan tidak terikat mata pelajaran. Artinya kan murid itu dibebaskan untuk memilih proyek apa yang mereka inginkan gitu. Kan tidak harus berupa produk memang ya. Yang mungkin pengalaman dari salah satu orang tua, mereka senang ketika misalnya ada apa namanya anaknya itu misalnya mencari informasi tentang pahlawan dari daerah lokal ya gitu yang mungkin selama ini orang belum banyak kenal, jadi mereka membantu mencari referensinya. Oke Bu Nazariah, mungkin dari
Bapak Kepala Sekolah atau dari unsur dinas lain ada yang ingin membantu meluruskan persepsi kurikulum merdeka di dalam masyarakat ini? Mungkin ada Bu, Bapak Ibu yang ingin berbagi juga sedikit agar tidak terjadi mispersepsi ya di masyarakat gitu. Ya intinya ini aja Bu, kan apa? Kalau bisa kurikulum merdeka ini semakin berkreasi lah, nah itu. Keterampilannya semakin berkembang. Kalau misalnya itu dikembangkan ke masyarakat, ya saya yakin kurikulum merdeka akan mudah diterima. Kemudian dari kurikulum merdeka itu kalau bisa ada hasilnya yang bisa dibanggakan misalnya. Dengan hasil misalnya dari P5 anak sudah bisa begini, 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 begini misalnya. Sudah bisa membuat ini, melukis dan lain sebagainya misalnya. Artinya ada suatu hal yang dihasilkan dari P5 tersebut. Nah, jadi kalau misalnya cuma praktek-praktek, nggak ada hasil, nah itu sulit diterima oleh masyarakat. Mungkin orang menganggapnya itu hanya sebuah pembelajaran biasa saja. Tapi kalau misalnya ada hasilnya dipublikasikan, anak ini sudah bisa seperti ini, sudah bisa melukiskan ini dan lain sebagainya, saya rasa kayaknya ke depan semakin bagus kurikulum merdeka ini. Itu aja sih Bu, masukan dari kami. Oke. Artinya yang saya tangkap dari Pak Muklis, kurikulum merdeka ini harus ada produknya ya Pak ya. Produknya yang kira-kira itu bisa langsung dirasakan manfaatnya gitu. Ini saya rasa memang lebih kembali ke apa ya? Ke guru dan satuan pendidikan masing-masing. Karena kalau menurut saya menilai sih ini sudah bagus ya. Apalagi tadi ketika Bu Nazariah menjelaskan dari batok kelapa ini hal sederhana ya. Tapi anak kan nanti bisa belajar dari barang-barang bekas ya yang terbuang di sekeliling rumah kan bisa dimanfaatkan paling enggak untuk hal-hal yang sederhana di rumah begitu. Jadi membuat asbak ya dari batok kelapa ya, terus membuat mungkin apalagi hiasan ya. Itu kan saya rasa juga bisa menjadi salah satu contoh produk sederhana yang ketika ingin kita memang dikenal orang ya saya rasa paling enggak ya kita harus membantu mempublikasikan juga begitu sih kalau saya memandangnya ya Pak Muklisi. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu lain yang ingin berbagi sedikit, kayak masih ada waktu nih. Ini dari sebentar ya Bu Rauda, ini dari Ibu siapa nih? SMP 8 Karangbaru. Ya, Ibu, terima Ya, kasih. Ibu Silvi. Ya, Ibu Silvi. Silahkan Ibu. Izin, Mungkin terima ada kasih. pendapat Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Silvi Widya Kesuma dari SMP Negeri 8 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu. Ya. Alhamdulillah kami ditunjuk menjadi salah satu sekolah penggerak Angkatan 3. Adapun yang kami lakukan untuk kurikulum merdeka ini supaya tidak persepsi, konsepsi ke orang tua, biasanya saya akan melakukan rapat seperti pertemuan. Selain membahas mengenai visi sekolah, tentunya kami akan menyampaikan program, kemudian tentunya tentang kurikulum merdeka ini, Ibu, supaya peran orang tua juga bisa kami maksimalkan. Izin sedikit berbagi praktik baik ya Ibu yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Itu mengenai kurikulum merdeka ini akan kami sampaikan penjelasannya supaya tidak terjadi miskonsepsi apalagi tentang P5. Alhamdulillah P5 di sini salah satunya yang sudah berjalan itu mengenai gaya hidup berkelanjutan. Dimensi profil pelajar Pancasilanya adalah berakhlak kepada alam. Kami menerapkan bebas sampah plastik, Ibu. Jadi anak-anak yang berbelanja, jajan itu sudah tidak menggunakan plastik lagi. Alhamdulillah dari Boskin itu kami menyediakan mangkok dan cangkir supaya anak belanja tidak pakai plastik lagi. Alhamdulillah sudah berjalan baik. Kemudian sampah yang ada itu daun-daun kami ubah menjadi kompos. Nah, kemudian dimensi kalau produk tentunya tidak dituntut dalam kurikulum merdeka. Diharapkan dari kurikulum merdeka ini, profil pelajar Pancasila itu bisa kita wujudkan tentunya. Seperti kata Bapak yang Pak Lahudin ya tadi izin. Mungkin kita memang mengharapkan anak itu ada suatu perubahan baik. Mudah-mudahan kami tingkat SMP, Ibu. Tentunya semangat anak, etika, akhlak itu yang kami utamakan lebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin yang lain-lain Ibu yang sudah kami jalankan melalui P5 ini selain gaya hidup berkelanjutan ada suara demokrasi, kemudian berkebinekaan global,
kemudian kearifan lokal. Izin Bu seperti itu. Semua sudah berjalan. Insya Allah ini sudah tahun kedua kami mendapatkan kucuran dana Boskin sehingga kami bisa memanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kami. Untuk IT juga Alhamdulillah dengan adanya kucuran dana ini kami bisa berkembang, izin Bu seperti itu. Demikian saja Ibu untuk peran orang tua, kami sudah sampai juga kepada peran orang tua yang mau membantu Ibu untuk membagikan skillnya, misalnya ada yang mau mengajarkan mengaji atau juga marhaban atau kearifan lokalnya ya Ibu, ada marhaban di sini. Kemudian berpantun, ada wali murid yang skillnya pandai berpantun juga bisa ikut berbagi keahliannya kepada murid-murid kita. Demikian saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Bu Silvi ya. Artinya memang apa namanya penerapan kurikulum merdeka ya P5 itu kan tidak terbatas dari dihasilkannya produk. Tapi tadi ada satu hal kecil yang saya garis bawahi, tapi bermakna besar. Ada perubahan positif yang kita rasakan itu dimulai dari perilaku anak gitu. Ketika perilaku anak positif itu kita harapkan nanti juga menjadi kebiasaan yang positif. Tadi misalnya mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Itu kan hal yang kita nilai kecil gitu, tidak ada produknya. Tapi kan itu nampak ketika dia perilaku dan menjadi kebiasaannya, serta nanti dia bisa berbagi kepada teman-teman atau orang di sekitarnya. Luar biasa ya Bu Silvi. Terima kasih sudah membantu meluruskan persepsi tentang mispersepsi kurikulum merdeka. Karena waktu kita sudah mepet nih Bapak Ibu, saya ingin ke Caca nih yang terakhir. Caca singkat saja. Apa harapan dan pesan Caca sebagai pelajar, boleh kepada sekolah ya, pihak sekolah ya, dalam melaksanakan kurikulum merdeka ini, apa harapan dan pesan Caca? Boleh juga kepada teman-teman yang lain. Harapan Caca kepada sekolah tentang kurikulum merdeka, yaitu semoga sekolah bisa memanfaatkan fleksibilitas ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih seru dan sesuai minat siswa. Dengan begitu, siswa jadi lebih termotivasi dan aktif di dalam bidang pelajaran. Dan untuk juga kurikulum merdeka, semoga kurikulum merdeka ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan membuat proses belajar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat siswa. Segitu Bu, terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Kita kasih applause sekali lagi untuk Caca ya, Raisa Malika Saragi, dan ibundanya Ibu Nazariah yang sudah berbagi pengalaman, berbagi praktik baik ya, dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Artinya memang setiap apapun hal baru yang dilakukan pemerintah ya pasti ada kekurangan dan kelebihannya yang perlu kita sikapi. Namun itu kita kembali lagi kepada murid dan kebutuhan murid, murid dan murid. Begitu Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:26, ini juga menunjukkan bahwasanya berakhirlah tugas saya sebagai moderator yang mendampingi talk show ini tadi dari pukul 9:30 ya, sampai sekarang tidak terasa di pukul 11:26. Nah, sebelum menutup sesi talk show ini Bapak Ibu, karena tadi di awal ada pantun, maka lebih afdol juga ada pantun nih Bapak Ibu ya, yang sedikit saya bagi. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Saya cakep sendiri. Sawah luas di pedesaan. Mantap. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita pada hari ini Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam memandu talk show ini dari awal sampai sekarang. Semoga insya Allah di lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi semoga ada. Terima kasih Ibu. Berikan kepada Ibu Bus. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali ya pengalaman narasumber kita, Ibu Nazariah, dalam berbagi pengalamannya terkait dengan bagaimana beliau menyikapi penerapan kurikulum merdeka dan bagaimana juga kita lihat tadi ya peran beliau dalam memotivasi putrinya untuk dalam meningkatkan proses pembelajaran.
Baik Bapak dan Ibu, setelah kegiatan talkshow ini ya, kita ada satu lagi rangkaian acara pada kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka ini, yaitu survei persepsi positif pemerintah daerah terkait kurikulum Merdeka yang akan disampaikan oleh PIC PDM 02 Bapak Putrajaya SPD MSI. Namun sebelumnya kita akan berfoto terlebih dahulu ya. Karena apa tidak kita lakukan sesi foto bersama di akhir acara ini karena kita melihat beberapa partisipan untuk kegiatan ini sudah mulai berkurang ya. Jadi untuk itu panitia melakukan sesi foto sama untuk pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk membuka kamera videonya. Siapa Bu? Siapa Bu? Udah Bu? Kasih abah-abah. Udah. Kasih abah-abah. Yang terakhir. Baik Bapak Ibu, terakhir. ini slide terakhir ya. Kemudian kita persilakan saja Bapak Putrajaya SPD MSI untuk mempresentasikan terkait dengan survei persepsi positif pemerintah daerah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Silakan Pak Putra. Terima kasih Bu Dara. Kita melanjutkan kegiatan. Mohon maaf, kedengaran suaranya? Baik. Terdengar Pak Putra. Terima kasih apresiasi kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dari 23 kabupaten kota, terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, juga unsur Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dan para Kacabdin yang telah mengirim utusannya. Di dalamnya itu ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian ada para guru, dan yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kita inilah Bapak Komite Sekolah yang selalu mensupport ya program-program dan kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan. Kegiatan kita berjalan dengan baik yang dipandu oleh Ibu Moderator yang luar biasa, yaitu Ibu Nita. Beliau berprofesi sebagai guru SMA Negeri 2 Gunung Meriah. Dan tak kalah luar biasanya narasumber yang sudah memberikan aspirasi kepada kita bersama, yaitu Ibu Nazaria, yang mana anaknya Raisa iya bersekolah di SMA Negeri 1 Matangkuli. Ya baik, untuk selanjutnya saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini informasi tolong diteruskan kepada satuan pendidikan yang sebelumnya sudah berupaya mendaftar pada tahun ajaran 2024 kurikulum Merdeka, tetapi mereka terkendala seperti yang kita diskusikan tadi, kata Ibu Rauda, di Benar Meriah itu juga di beberapa kabupaten kota terkendala dengan jaringan internet. Nah, berita yang sangat bagus. Nah, kami menunggu
pendaftaran yang terakhir ini detik-detik terakhir sampai dengan tanggal 13 September. Mohon diinformasikan kepada rekan-rekan guru karena yang hadir di sini juga ada MKKS ya, semua jenjang. Diinformasikan kepada satuan pendidikan yang kemarin belum mendaftar kurikulum Merdeka segera mendaftarkan, yang mana bisa langsung mengirimkan datanya kepada Dinas Pendidikan dan atau di cabang dinas dengan mengirim nama sekolah, kemudian NPSN, dan tahun implementasi kurikulum Merdeka apakah akan diimplementasikan pada tahun 2024 atau tahun ajaran 2025-2026. Karena mengingat untuk kita semua disampaikan juga kepada rekan-rekan yang belum dapat informasi pada tahun 2026 ya untuk sekolah umum yang di mana wilayahnya itu mudah terjangkau eh, wajib melaksanakan kurikulum Merdeka pada tahun 2026. Sedangkan satuan pendidikan yang daerahnya itu daerah terpencil, terluar, khusus itu akan diberi kesempatan pada tahun 2027 apabila satuan pendidikannya belum siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Itu satu informasi yang saya berikan. Dan yang kedua, dari rangkaian kegiatan ini setelah talk show, Bapak Ibu, kami berharap melalui pendidikan nanti surat pemberitahuan itu akan kami sampaikan ke masing-masing dinas pendidikan. Kami akan melaksanakan survei ya persepsi positif pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, mohon nanti semua satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, tahun ajaran 2023, 2024, eh, untuk dapat mengisi survei tersebut. Nah, mohon bantuan Dinas Pendidikan baik Kabupaten Kota maupun Provinsi Aceh melalui cabang dinas. Eh, Kami nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan mengirim surat pemberitahuan dan akan memberikan lampiran satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022, 2023 dan tahun ajaran 2023-2024. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang baru melaksanakan di tahun 2024 tidak menjadi sebagai sasaran survei tersebut. Demikian saja yang telah kami konfirmasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan kita nanti ditutup langsung oleh Ibu Dara. Saya sebagai penanggung jawab implementasi kurikulum Merdeka mohon dicatat nomor HP saya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan tulis di kolom chat. Ya, bentar ya. Kolom chatting. Atau tolong bisa Ibu Dara ketik saja Bu Dara. Di tampilan saya ini kok tidak muncul chattingnya ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu menginformasikan kepada rekan-rekan satuan pendidikan atau kepala sekolah yang belum mendaftar, silakan menghubungi dinas pendidikan atau cabang dinas atau langsung bisa japri ke penanggung jawab implementasi kurikulum Merdeka atas nama Putra Jaya, ya Putra Jaya, dengan nomor HP atau WA-nya 0852 0852 60 55 7662 0852 60 55 7662. Oh ini sudah terbuka ya. Saya ketik aja. Sudah Ibu Dara ketik belum? Tapi belum muncul ya. Saya ketik aja ya. Ya udah. Terima kasih Bu Dara. Ya, mohon Bapak Ibu sekalian untuk mencatat nomor HP
itu sekalian WA dan nama. Mengingat selama ini banyak sekolah yang menghubungi kita, Pak, kami sudah telanjur beli buku gitu ya. Sudah telanjur beli buku kurikulum Merdeka. Kemarin kami belum bisa mendaftar di tahun ajaran 2024-2025. Nah, mohon bantuan rekan-rekan sekalian khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan Kabupaten Kota untuk menyampaikan kepada guru atau kepala sekolah. Kami menunggu datanya sampai dengan tanggal 13 September. Demikian, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC untuk mengakhiri atau menutup kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan ya semua rangkaian acara pada kegiatan Zoom kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya ada sedikit merangkum hasil dari kegiatan kita ini yang terkait dengan sosialisasi media komunikasi. Bapak dan Ibu, sosialisasi media komunikasi ya merupakan kunci keberhasilan dalam membangun persepsi positif orang tua terhadap kurikulum Merdeka. Dengan strategi yang tepat, orang tua akan lebih memahami dan mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pendidikan anak. Persepsi positif orang tua terhadap kurikulum Merdeka mendorong orang tua untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran anak di rumah. Kemudian juga dapat orang tua itu memberikan dukungan moral kepada anak selama proses pembelajaran. Kemudian orang tua juga bisa berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Nita Widya yang telah membantu kegiatan sosialisasi media komunikasi peran orang tua dalam kurikulum Merdeka, dan juga terima kasih kepada narasumber Ibu Nazaria bersama putrinya Raisa Malika Saragih. Sangat berkesan sekali ya apa yang beliau lakukan selama ini dalam proses implementasi kurikulum Merdeka. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan ini yang sudah berpartisipasi aktif pada hari ini ya. Selanjutnya, sebelum kegiatan ini kita tutup, karena tadi di awal saya ada memberikan pantul, maka untuk menutup kegiatan ini saya akan membacakan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup kegiatan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak dan Ibu, kami akan menutup kegiatan Zoom ini. Daftar hadir diisi ya. Jangan lupa daftar hadirnya diisi. Ya, kita izin akhiri ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Sama-sama. Mana link Sampai daftar ketemu hadirnya? lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu. Harapan kami sering-seringlah berbagi pengalaman Link seperti daftar hadir ada di kolom chat. Bapak dan Ibu sudah disematkan di kolom chat. Belum Sudah. ada Bu, belum nampak. Ada, coba di scroll ke atas. Sudah tadi Ibu di awal jadi bagi. Yang bagi yang belum dikirim lagi ya. Kirim lagi Bu. Oh boleh Ibu. Izin keluar Ibu, sehat selalu Ibu ya. Kapan-kapan Baik. hadirlah di Kabupaten Terima Bandar kasih Muria. Ibu. Bagi yang belum, silakan lihat di bawah ya.
Oh iya, Terima iya. kasih Bu Najaria. Luar Ya, sama-sama Pak Putra. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya. Semoga kita diberi umur panjang, bisa bersilaturahmi kembali Bapak Ibu ya. ya Amin. bisa langsung ke Terima kasih, Ibu. sekolahnya ya, ke SMA 1 Amin. Batang Kuli. Musim durian. Kata Pak Rusdi musim durian. Aduh luar biasa nih. Izin Bapak Ibu berbagi Baik, link terima kasih. absennya. Terima kasih Baik. Bapak, izin live. Baik, kita tutup ya. Itu kan sudah saya kirim terakhir link formulirnya. Ini akan saya tutup karena direkod kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Nah, Ibu uji ini, Ibu mewarni.